Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Teksnya ayat 1 sampai 17. Sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4. Paulus mengajar rumah ibadat di Korintus setiap hari Sabat. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 11. Paulus keluar dari rumah ibadat karena orang-orang Yahudi memusuhi dia dan menghujat. Tetapi Paulus tetap mengajarkan firman Allah selama 1 tahun 6 bulan. Karena Tuhan berkata kepadanya, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Paragraf yang ketiga ayat 12 sampai 17. Setelah Galio menjadi gubernur di Akhaia, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kesimpulan hari ini, ketika sampai ke Korintus, Paulus mengajar di rumah ibadat setiap hari Sabat dan kerjasama dengan pasangan Aquila. Setelah Timotius dan Silas tiba, Paulus mengabarkan berita dari Allah kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus itulah Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah. Maka orang-orang menentang dan mencelanya lagi. Dan akhirnya Paulus berkata, "Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Pada malam hari itu, Tuhan menghibur Paulus dengan berkata, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Banyak umatku di kota ini." Kemudian Paulus memberitakan Injil di Korintus selama 1,5 tahun. Namun ketika Galio menjadi gubernur Akhaia, orang-orang Yahudi membawa Paulus ke pengadilannya. Tetapi gubernur Galio mengumumkan bahwa dia tidak akan mengadili mengenai agama. Kemudian soal ini selesai dengan memukul Sostenes, kepala rumah ibadat. Ajaran tentang Allah. Pertama, pada suatu malam Tuhan berfirman kepada Paulus, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Itu Tuhan sudah proklamasikan tentang Paulus tidak akan dikenal, tidak akan dihina. Memang ada banyak orang yang lawan, namun Tuhan tetap menyertai dan akan menyelamatkan dia. Sehingga Paulus bisa semangat. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus tiba di Korintus dan kerjasama dengan Aquila dan Priscilla. Dan dia setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat. Yesus adalah Mesias. Jadi orang-orang Yahudi memusuhi dia dan menghujat. Paulus keluar dari mereka dan tetap memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang asing di Korintus. Awalnya Paulus memberitakan Yesus kepada orang Yahudi. Namun karena mereka melawan, Paulus pergi kepada orang-orang asing, bangsa lain. Kedua, Titus Justus yang beribadah kepada Allah menerima tim Paulus ke rumahnya, dan Krispus kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Sekalipun ada banyak orang yang melawan Paulus, juga ada banyak orang yang menerima Paulus dan menjadi teman
dan menjadi menerima Yesus Kristus juga. Ketiga, orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan, tetapi Galio, gubernur di Akhaia, tidak menerima soal ini dan serahkan kepada mereka akan mengurus di antara mereka sendiri. Jadi orang-orang Yahudi memukul Sostenes, kepala rumah ibadah. Aplikasi hari ini, pertama, jangan putus asa, tetap semangat. Ingat, dimanapun ada orang-orang memusuhi dan menghujat Allah dan penginjil. Kedua, mencari kawan sekerja di sekitar Anda. Pasti Tuhan sudah siapkan seperti Aquila dan Priscilla, Titus, Yutus, dan Crispus, sehingga harus percaya Tuhan dan harus mencari kawan sekerjanya. Ketiga, menyertai orang yang sudah susah hatinya dan menguatkan hati mereka sama seperti Tuhan menguatkan hati Paulus. Karena Tuhan tetap menyertai dengan Paulus, Paulus tidak akan goyah dan tidak akan takut. Kita juga begitu. Namun, kita juga harus menyertai dengan orang yang susah hatinya, seperti Tuhan menyertai dengan Paulus dan dengan kita. Akhirnya PR praktik hari ini, mencari kawan kerja di sekitar Anda, dan saling menguatkan hati dan saling menolong untuk pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan telah siapkan mereka untuk hal itu. Percaya Tuhan dan tetap melayani, tetap menguatkan. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.